Selamat malam, Anda menyaksikan program Satu Meja bersama saya Denta Mirakusuma. Dan saudara, kali ini Satu Meja akan mengangkat sebuah sistem pendidikan yang masih menjadi perdebatan. Keberadaannya yaitu sistem ujian nasional. Ritual yang dihadapi oleh peserta didik ini adalah momok yang menakutkan, menjadi ajang pertaruhan sebuah masa depan pendidikan. Yang terguncang tak hanya siswa, orang tua bahkan guru tak kalah tegang. Alhasil, cara halal dan haram tak lagi dipedulikan. Pertaruhannya masa depan hanya ditentukan oleh sebuah gerbang bernama ujian nasional. Inikah yang terjadi dan adilkah cara ini untuk diteruskan jika setiap tahun ujian nasional justru tak lepas dari persoalan? Hipotesa kami di Satu Meja, sistem ujian nasional masih jauh dari ideal. Fakta keterlambatan ujian nasional 2013 menunjukkan sistem ini masih perlu pengkajian serius, dan jika sistem belum ideal, maka keadilan akan dipertanyakan jika ujian nasional masih dijadikan barometer penentu kelulusan. Dan pembahasan masalah ini menghadirkan dua orang pakar hukum. Pakar hukum pertama saya berpendapat bahwa ujian nasional adalah cerminan masalah untuk bangsa yang segera harus diselesaikan. Selamat malam untuk Pak Zainal Arifin Muhtar. Selamat malam, Pak Deni. Dan pakar hukum saya yang kedua berpendapat bahwa keterlambatan penyelenggaraan ujian nasional tidak hanya pelanggaran administrasi, namun juga perdata, bahkan bisa mengarah pada pidana korupsi. Dan juga Pak Asep Iwan Iriawan. Selamat malam, Pak Asep. Ya. Dan saudara, juga telah hadir dua orang narasumber saya. Di sebelah kiri saya adalah pakar pendidikan dari Universitas Muhammadiyah sekaligus koordinator Education Forum, Ibu Elin Idriana. Selamat malam, Ibu Elin. Malam. Narasumber saya kedua adalah Kepala Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Pak Syawal Gultom. Selamat malam, Pak Syawal. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah hadir di Satu Meja, Bapak-bapak dan Ibu. Dan saudara, inilah program Satu Meja. Wajah Indonesia dari belahan negara lain. Ribuan warga kita mengamuk di kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. Negara dianggap tidak melayani mereka dengan baik. Masa amnesti yang singkat dari pemerintah Arab Saudi memicu puluhan ribu TKI ilegal ini menyerbu kantor konsulat. Ribut-ribut yang menewaskan satu orang ini disorot dunia tentang sebuah negara yang ratusan ribu warganya terlantar sebagai tenaga kerja ilegal. Hari itu, 12.000 lebih tenaga kerja Indonesia datang dari seluruh penjuru Arab Saudi. Kabar adanya pengampunan atau amnesti dari pemerintah Arab Saudi menjadi berita gembira bagi ratusan ribu TKI ilegal. Riyadh dan Jeddah ditunjuk melayani amnesti. Pengampunan diberikan terhadap siapapun warga negara asing ilegal yang melanggar aturan keimigrasian dan ketenagakerjaan di Arab Saudi. Rentang masa amnesti dari 11 Mei 2013 sampai 3 Juli 2013. Warga negara asing yang berhak atas amnesti diantaranya yang melampaui izin tinggal atau overstayer, pekerja migran yang kehilangan paspor atau pekerja yang kabur dari majikan. Melihat kerumunan ini terlihat jelas betapa banyaknya TKI kita yang melanggar aturan imigrasi di Arab Saudi. Amnesti memiliki dua tujuan: pulang ke negara asal tanpa didenda atau penjara, atau tetap bekerja di Arab Saudi secara sah. Tak heran, TKI bermasalah dari seluruh penjuru Arab Saudi yang selama ini tak berani menampakkan diri berduyun-duyun meminta amnesti.
Ya, saya ingin ke Pak Sawal Guttom. Pak Sawal, dari mulai kebocoran, contek massal hingga sampai yang terakhir ini penundaan pelaksanaan ujian. Ini kan artinya banyak sekali yang masalah yang sampai saat ini belum terselesaikan. Tapi kenapa ujian nasional masih juga terus dilaksanakan dan masih juga akhirnya pemerintah belum tuntas untuk menyelesaikan masalah yang ada selama ini? Baik, yang pertama terkait dengan berbagai macam persoalan itu harus kita akui. Dan itu memang harus kita selesaikan secara bersama-sama, tidak hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi saya ingin meng-quote soal ujian ini, ujian nasional ini. Kita punya standar nasional pendidikan, sebab kalau tidak ada standar akan menjadi tidak adil bagi anak-anak negeri ini. Artinya ketika standar itu tidak ada, maka anak-anak daerah ketika datang ke Jakarta itu akan merasa bahwa dia di bawah levelnya Jakarta. Karena kita tidak punya standar yang sama. Oleh karena itu, ketika standar itu ada, maka pertanyaan yang krusial adalah bagaimana cara kita untuk mengukur atau posisi kita terhadap standar itu. Itulah sebetulnya ujian nasional itu dilakukan. Ujian nasional bisa dijadikan barometer terhadap standar itu? Nah, produk-produk yang diperoleh dari dunia pendidikan itu kan banyak. Tapi salah satunya itu adalah pengetahuan. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa anak ini sampai pada standar yang diharapkan. Itulah ujian nasional. Karena itu ujian nasional itu dipakai untuk pemetaan. Dipakai juga untuk seleksi jenjang berikutnya. Dipakai juga untuk menentukan kebijakan. Intervensi kebijakan itu ditetapkan berdasarkan hasil itu. Nah, oleh karena itu, ini kita dalam proses menuju ujian yang objektif. Nah, lihat saja negara-negara lain, ketika melakukan ujian, mereka bisa paham bahwa nyontek pada saat ujian itu adalah sebuah kejahatan kriminal. Itu bisa dipahami oleh anak-anak di tempat lain. Mengapa di tempat kita tidak bisa kita dorong seperti itu suatu saat? Tapi tidak mudah. Karena itu kita perlu tidak lupa tentang historisnya ujian nasional ini. Kita pernah ujian negara lalu diprotes karena terlalu banyak tidak lulus. Kemudian ujian sekolah. Ketika ujian sekolah tidak ada lagi gunanya ujian. Karena semua lulus 100%. Pada masa itu sekitar tahun 70-an didesak juga supaya kembali ada ukuran yang jelas, muncul Eptanas. Tapi Eptanas bisa dipermainkan di PQR, oleh karena itu nilai 4 di daerah tidak sama dengan nilai 4 di kota, atau nilai 8 di daerah tidak sama, akhirnya muncul UN sekarang. Jadi UN ini juga merupakan desakan dari seluruh rakyat, desakan dari banyak orang, supaya ada ukuran yang jelas. Betul, Ibu Elin, ada desakan dari masyarakat atau desakan sosial? Sakit kepala mencengkram terasa sakit. Tegak kaku di bagian belakang. Woodrek Extra dengan paracetamol dan ibuprofen meringankan sakit kepala mencengkram tegak kaku di kepala belakang. Terima kasih Pak, sudah pasang TV berlangganan kami. Selamat menikmati. Terima kasih ya. Aduh. Apaan nih? Oh, ini bonus pawang hujan Pak. Karena kalau hujan tayangan kami berantakan. Makanya pilih Indovision. Dengan frekuensi S-band, jadikan tayangan Indovision tahan di segala cuaca. Kok pakai payung, Bah? Takut hujan. Indovision, bukan yang lain. Break the limit. GG Mild. Break the limit. GG Mild. Kanan atau kiri, bergerak atau diam. Dunia tak bisa menunggu. Ini saatnya aku, kamu, kita memutuskan. Hidup sebagai pengikut atau pemimpin. Time's up. Lead now. Gudang Garam Internasional. Pria punya selera.